Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahmayanti, NPM 190120100086 pada kelas aplikasi manajemen terpadu F, yaitu kasusnya pada PT Bulan Sabit. Saya membuat video ini untuk menjawabnya. Ini ada 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur. Yang pertama, perencanaan produksi. Perencanaan produksi itu ada untuk mengalokasikan bahan, kapasitas produksi, karyawan dalam melakukan produksi agar efisien. Jadi perencanaan produksi itu ada karena ya supaya kita bisa merencanakan untuk memproduksi produk A misalnya, itu butuh bahan berapa, berapa karyawan, juga kapasitas produksinya berapa, supaya kita dalam memproduksi itu efisien, supaya tidak ada bahan yang terbuang ataupun tenaga karyawan yang berlebih gitu, agar nanti juga perusahaan efisien dalam hal pengeluaran. Selanjutnya yaitu pengaturan rute produksi. Rute produksi memberikan metode yang sistematis untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi, sehingga pekerjaan efisien. Selanjutnya pengelolaan anggaran, yaitu perkiraan uang yang akan masuk dan keluar pada rentan waktu yang ditentukan. Jadi di sini kita kan sudah merencanakan nih, mau produksi apa, butuh bahan apa saja, berapa bahannya, terus kapasitas produksinya berapa, karyawannya butuhnya berapa, dan juga kita sudah melakukan pengaturan nih, rute produksinya itu nanti gimana-gimana, gitu. Rute untuk melakukan produksi itu apa saja, sudah ada. Nah, ini waktunya kita melakukan pengelolaan anggaran. Berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk melakukan produksi produk itu gitu. Di sini pengelolaan anggaran itu supaya kita tahu berapa anggaran yang kita butuhkan, uang yang kita butuhkan untuk melakukan produksi produk itu. Juga supaya dengan adanya anggaran ini kita bisa mengurangi mungkin anggaran-anggaran yang tidak diperlukan sehingga perusahaan lebih hemat. Terus selanjutnya ada rencana produksi, di mana kita melaksanakan perencanaan produksi yang sudah dilakukan di awal. Jadi kan kita sudah ada perencanaan produksi, sudah melakukan rute, sudah melakukan anggaran. Nah, di sini waktunya nih kita melakukan implementasi pada apa yang sudah kita rencanakan. Setelah rencana produksi, ada pemantauan stok, di mana kita memastikan tersedianya stok bahan baku dan barang jadi. Jadi kan kita sudah melakukan produksi, jadi sangat penting buat melakukan pemantauan terhadap barang jadi supaya apa? Supaya barang selalu tersedia, ketika ada pesanan kita bisa langsung ngirim gitu. Juga sangat penting untuk memantau stok bahan baku, supaya kalau barang jadi sudah tidak ada, kita langsung bisa membuatnya. Oke, di sini untuk manajemen persediaan minimal 20 barang, siklus atau proses penjualan dengan transaksi tunai dan kredit, pencatatan laporan keuangan perusahaan atas transaksi yang dilakukan. Di sini saya menggunakan jurnal by Mekari. Di sini untuk membuat akun, kita memasukkan email, nomor telepon, membuat password, dan melakukan konfirmasi terhadap passwordnya. Lalu klik saya bukan robot, lalu klik buat akun. Nah, ini tampilan awal ketika kita baru buat akun ya, belum ada kas, belum ada penjualan, belum ada tagihan, belum dibayar. Nah, ini ketika kita ngeklik produk, maka akan muncul seperti ini. Tapi kan kita belum masukin nih persediaan produknya. Jadi di sini stok tersedianya masih nol dan juga masih nol. Mungkin kita langsung praktek ke webnya ya, biar lebih gampang gitu. Oke, jika kita sudah punya akun, maka kita bisa langsung masukin email dan password, lalu sign in. Lalu setelah masuk, ini masih loading ya, karena jaringan saya. Lanjut, klik produk untuk menambahkan produk kita, untuk menambahkan persediaan. Nah, di sini kebetulan tadi malam saya sudah menambahkan 20 produk. Jadi ada 20 produk. Sekarang saya akan praktekkan gimana ketika kita ingin menambah produk. Jadi di sini ada tindakan, kita klik, lalu kita pilih produk baru.
Nah, di sini bisa kita masukkan info produknya. Oke. Di sini kita bisa menambahkan gambarnya. Karena kita stick, berarti stick. Kita menambahkan nama makanan, stick. Lalu kodenya, karena tadi malam sampai BS20, kita sekarang BS21. Kategorinya makanan, unitnya buah. Unitnya ini bisa diubah, mau pak atau apapun. Bisa kita tambahin tab to add new kalau mau ngubah. Lalu di sini ada single, ada bundle juga. Bundle itu untuk paket, misal paket minum dengan paket makannya gitu. Kita single. Lalu di sini apakah kita membeli produknya? Iya, kita beli dari pusat, yaitu 5.000 per buahnya. Di sini beban pokok pendapatan makanan benar. Di sini kalau ada pajak beli, kita dikenakan pajak juga, bisa masukin. Di sini kita akan menjualnya berapa? Kita jual, oh ya ini salah, mau masukin 25.000. 25.000. Lalu kita akan menjualnya 50.000. Masukin harga jual, akun penjualannya, pendapatan makanan, lalu jika ada pajak jual, bisa masukin. Tapi nanti di sana ketika ngejualnya ada juga pajak, jadi kita nggak perlu masukin dulu. Lalu kita monitor persediaan barang, kita mau ngasih batas nggak buat stok minimumnya berapa? Pak kasih batas ya 10 gitu. Kita masuk ke persediaan barang makanan di sini akun persediaannya. Lalu kita buat produk. Jika selesai kita lihat dulu. Udah benar apa belum? 25.000, 50.000, 10. Oh, udah benar. Maka kita klik buat produk. Nah, ini produk udah masuk. Tapi di sini belum ada stok saat ini, belum ada stoknya. Jadi untuk menambahkan stok, kita bisa klik tindakan, lalu klik buat stock of name. Nah, di sini kita di sini umum, ini kalau misal barang itu mungkin hilang gitu. Kalau barang rusak di sini juga bisa klik barang rusak produksi. Ini kalau kita ada tambahan produksi, jadi karena ini produknya baru awal, jadi kita klik kuantitas awal. Nah, di sini kuantitasnya 100 buah gitu. Lalu kita buat top name. Nah, ini masih belum bertambah, nanti otomatis akan bertambah kok. Masih proses. Kita lihat dulu. Nah, di sini sudah ada 21 makanan minuman dari perusahaan ini. Stick, tadi BS21 stick makanan 100, stoknya minimum stok 10, harga belinya 25.000, harga jualnya 50.000. Nah, kita sudah menambahkan. Misal, kita ada tambahan stok nih, kita baru nyetok lagi. Bukan produk yang baru. Jadi kita tinggal nambah, misal ya, kita ketambahan stok di ayam geprek, maka kita klik ayam geprek. Nah, kita pilih tindakan untuk menambah, lalu buat stock of name. Nah, di sini kita klik stok masuk atau keluar. Jadi di sini kita produksi ketambahan misal 50 biji, 50 buah maksudnya, mohon maaf. Jadi di sini kuantitasnya otomatis bertambah. Klik buat of name. Nah, di sini belum bertambah, tapi kita lihat di luar. Ini masih loading.
Nah, ini udah bertambah 347 jadinya. Loading tadi. Nah, udah bertambah. Jika ada produk rusak, ya sama aja nanti juga bisa kita sesuaikan. Di sini juga kita bisa menambahkan gudang jika memiliki lebih dari satu gudang. Oke, kita langsung ke penjualan. Jika terjadi penjualan, klik penjualan. Kebetulan saya tadi malam dan tadi pagi sudah mencoba melakukan penjualan di sini. Ini bedanya paid sama parsial apa? Jadi paid itu jika sudah terbayar ataupun tidak ada sisa tagihan. Nah, kalau parsial itu jika masih ada sisa tagihan. Walaupun sudah bayar misal separuh, maka tetap akan tertulis parsial di sini. Di sini untuk melakukan penjualan, kita buat penjualan baru. Lalu pemesanan penjualan. Nah, di sini kita bisa tambah baru pelanggannya. Dania. Dania. Dania@gmail.com. Kita masukin nomor telepon, misal jalannya Jalan Dahlia, Jalan Dahlia 01. Jalan Dahlia 01. Di sini jika alamat penagihan dan pengiriman makanannya sama, maka kita tinggal klik sama, simpan. Nah, ini tanggal jatuh tempo mau berapa hari gitu. Di sini bisa milih cash on delivery, apa net 15 atau net 60. Atau bisa kita custom sendiri. Kita cash on delivery dulu. Jika ada banyak gudang, di sini bisa pilih gudang. Sedangkan saya tidak nambah gudang. Nomor transaksinya nanti dibuat otomatis. Mas saya bisa juga sih dimasukin. Oke, di sini kita masukin produknya. Misal Dania mesen stick 5. Nasi goreng 2. Paket hemat 3. Minumannya itu milkshake strawberry 5. Mini es krim 5. Nah, di sini ini. Jika harganya sudah termasuk pajak, di sini bisa dicontreng. Jika harganya belum termasuk pajak, ini bisa dipilih PPN. Karena tadi saya belum masukin ke pajak, jadi di sini PPN. Nah, otomatis akan bertambah dengan PPN. Di sini jika ada pesan, juga memo. Lalu, jika sudah, kita simpan dan kirim. Nah, jika sudah, maka ini akan ada seperti ini. Untuk mengirim email kepada pemesan. Template-nya bisa diubah-ubah, mau template yang nomor 2, atau nomor 3, sampai nomor 11. Kita pilih nomor 11 coba kali.
Oke, nomor 11. Tempat fakturnya ini. Lalu emailnya. Di sini pesan di emailnya juga. Yang terhormat Dania, terima kasih. Diubah. Terima kasih atas pesanan Anda. Pesanan Anda. Berikut adalah pemesanan penjualan. Berapa juga disebut. Lalu segera kami kirimkan. Lalu di sini terima kasih atas pesanannya. Ini lampirannya, lampiran ininya. Lalu kita kirim. Klik kirim. Maka akan terkirim email ke Dania. Jumlah 456.500. Kita cetak dan lihat dulu kali ya. Lihat template. Nah, template-nya kayak gini. Contohnya. Lalu kita melakukan tindakan buat pengiriman. Untuk mengirim produk. Jalan Dahlia. Nomor 01. Di sini kirim melalui misal Gojek gitu, Gojek. Oh, Gojek nggak ada nomor pelacakan ya. Sini ada pesan atau mau memo gitu. Lalu jika ada ongkos kirim di sini bisa dimasukin juga. Misal 15.000 ongkos kirim. Nah, di sini kita bisa buat pengiriman penjualan. Setelah itu, untuk melakukan, untuk membayarnya, mereka tidak bisa membayar jika kita belum membuat penagihan. Ini buat penagihan. Otomatis ada samain. Pesan memo. Ini jika ada teks bisa dimasukin. Nomor transaksi auto seperti tadi, kirim melalui apa tadi? Gojek. Nomor referensi pelanggan jika ada, gudang jika punya beberapa gudang, nomor pelacakan jika ada pelacakannya. Kalau kirim pakai Gojek kan nggak ada pelacakan ya, jadi nggak usah. Simpan dan kirim buat penagihan. Nah, ini otomatis akan terkirim seperti ini fakturnya. Pesanan. Pesanannya. Jadi ini kita kirim. Ini fakturnya yang nomor 1 ya. Nah ini transaksinya nomor 1005. Nah yang nomor 1 contohnya seperti ini fakturnya. Lalu jika sudah bayar maka
Bisa. Oh ya, di sini juga bisa melakukan retur pengembalian. Terima pembayaran. Jika kita sudah menerima pembayaran. Jika sudah menerima, buat penerimaan. Jika menerimanya sesuai dengan jumlahnya. Nah, maka akan ada receive payment, di sini lunas. Juga ini otomatis akan masuk ke jurnal-jurnal nanti ya. Ke akuntansinya akan masuk. Ini kita bisa cetak dan lihat untuk melihat bukti kas masuk. Agak lemot ya jaringannya nih. Ini telah diterima dari Dania Rp456.500. Ini kwitansinya. Ini jika mau melakukan transaksi yang sama. Ini kembali. Nah, ini pelunasan bertambah otomatis. Dan di sini udah paid. Jika kita di sini ya, jika ada pesanan, misal yang belum dikirim, itu di sini akan masih open gitu. Kayak ini, Delia open, ini berarti belum dikirim makanannya. Jadinya masih open. Membuka untuk melakukan pengiriman. Kita bisa mengkliknya untuk melakukan pengiriman, karena belum dikirim. Ini belum dikirim ya, jadinya masih open. Kalau udah dikirim itu nanti close. Tindakan buat pengiriman. Mesan ayam bakar 25. Ongkos kirim 25.000. Kirim melalui Gojek. Udah, kita buat penagihan dulu. Kan ini 2 bulan ya, jadinya jatuh temponya 25. Bulan tanggal 25 tahun 2022, bulan 2. Gojek. Bisa langsung simpan dan kirim.
Terima kasih atas pesanannya. Jika sudah, kita klik kirim. Nah, maka barang sudah dilakukan penagihan. Dan di sini untuk Delia statusnya open. Nah, sudah tertutup. Tadi kan open, itu masih loading. Di sini pesanan penjualan udah tertutup. Ini faktur penjualannya open. Karena kan baru dikirim faktur penjualan ya. Jadi masih open. Mereka, Delia belum melakukan pembayaran sama sekali. Jika sudah melakukan pembayaran, paling tidak separuhnya ataupun nggak nyampe separuh juga ini akan menjadi parsial. Tapi karena ini tidak melakukan pembayaran sama sekali, maka open. Tapi di pesanan penjualannya udah close, karena sudah dikirim. Itu bedanya. Maka di sini ada pesanan penjualan belum dibayar, 710.500, ada pesanan pelunasan yang sudah diterima dalam 30 hari. Ini kalau misal penjualan jatuh tempo. Nah, di sini semua transaksi itu tercatat. Selain di sini juga untuk jurnal-jurnalnya, di sini ada laporan. Di sini ada sekilas bisnis. Ketika kita sudah mengeklik laporan, kita ada neraca. Nah, ini neracanya ada aset lancar, ada liabilitas dan modal pemilik. Lalu di sini ternyata total liabilitas dan modal perusahaan PT Bulan Sabit yaitu 1.317.700. Di sini bisa kita unduh juga untuk PDF ataupun Excel. Oh iya, di sini juga bisa difilter berdasarkan hari, tanggal, bulan, minggu, tahun, semalam, minggu lalu, bulan lalu, laporan tahun ini juga bisa. Ini file Anda sedang dalam proses. Di sini, oh ya, untuk filenya itu dikirim lewat email, jadi otomatis masuk ke email saya. Mungkin bisa ditampilkan nanti di video untuk filenya. Di sini juga ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi, ada arus kas, perubahan modal, anggaran laba rugi, manajemen anggaran, ringkasan bisnis, trial balance, jurnal, buku besar. Jadi sangat lengkap sekali ya, laporan laba rugi. Jika seumpama muncul seperti ini, maka bisa filter. Buka filter maksudnya. Mingguan. Nah, otomatis muncul jika sudah difilter nih. Revenue pendapatannya dari pendapatan makanan 975.000, pendapatan minuman 172.000, dan pernah terjadi retur juga 25.000. Beban pokoknya ternyata profitnya yaitu 1.112.000. Di sini bisa diekspor juga, dikirim lewat email. Di sini ada buku besar. Nah, ini tidak ada data, jadi bisa difilter. Kan ini misal klik. Alamat, coba kita filter lagi. Kas. Klik. Nah, munculkan kasnya dari penjualan.
Balance receipt payment. Kasnya ternyata yaitu grand totalnya dari kas saldo akhirnya 523.700 di debit. Selanjutnya, selain ada laporan buku besar, di sini ada juga jurnal, mungkin kita lihat ya. Kita lihat jurnal. Jadi jika menggunakan aplikasi ini, otomatis sudah ada pencatatan. Tidak usah menggunakan pencatatan yang lain lagi. Ini akunnya, ada akun, ada kodenya masing-masing. Laporan jurnalnya ini. Kita ke ringkasan bisnis. Nah, ini untuk ringkasan bisnisnya. Jadi untuk akuntansi ini tidak perlu buat lagi, udah otomatis ada. Di sini juga bisa lihat laporan piutang pelanggan, misal. Klik lihat laporan. Nah, ini otomatis akan ada Delia, sisa piutangnya 550, Marisa 165.000, Tuti 33.000. Sini ada tanggalnya jika diklik. Bisa diekspor juga. Selain laporan piutang pelanggan, ada penjualan per pelanggan, usia piutang, penjualan per produk, laporan pengiriman penjualan. Kita lihat laporan pengiriman penjualan. Sini ternyata laporan pengirimannya, ini untuk laporan pengiriman. Per produk itu ada kodenya masing-masing. Lalu untuk melihat laporan yang lain, klik laporan lagi, klik penjualan. Untuk melihat penjualan per produk, bisa klik lihat laporan. Semua filenya bisa diunduh ya, masuk ke email akunnya. Di sini ternyata per produknya milkshake pernah terjual 5. Terus di sini ada mini ice cream terjual 20 dan juga pernah di retur ternyata 5. Selain ini juga ada pajak untuk mengetahui laporan pajak pemotongan maupun laporan pajak penjualan. Kita lihat laporan pajak penjualan. Di sini, oh ternyata untuk penjualan kita sudah mengambil pajak 114.700. Nah, untuk lengkapnya itu, nah, ini adalah tampilan dashboard-nya dari Jurnal by Mekari. Jadi di sini sudah ada arus kasnya. Yang hijau ini total kas masuk. Nanti kalau ada total kas keluar akan ada warna biru. Juga kalau ada perpindahan kas juga akan ada. Jadi kan ini 00 sih, lalu ada transaksi masuk kan, ada transaksi berarti ada kas masuk. Nah, karena ada kas masuk, maka ini berubah dari yang 0 jadi 617.200. Selain ada arus kas, di ringkasan bisnis di dashboard ini ada penjualan terhutang. Jadi di sini ada masuk gitu penjualan terhutangnya pada tanggal 22 Januari yaitu 160.500. Terus di sini 550.000. Terus totalnya yang belum dibayar ternyata ada 3, di mana 710.500. Nanti kalau ada jatuh tempo ini akan ada, kalau misal 1 orang berarti 1 di sini. Ini belum ada tagihan belum dibayar ya, karena tidak ada pembelian, belum ada pembelian.
Nah, ini daftar akun terpantau, ada kas. Jadi, karena pembayaran semuanya tadi lewat kas, jadi ya ini masuknya pemasukan di bulan ini itu lewat kas. Belum ada lewat rekening bank, kas di Mesir maupun di giro. Nah, ini piutang usaha sebesar 710.500. Ini perpindahan ya, dari 0 tiba-tiba 710.500. Sama sih, ini piutang usaha penjualan terutang. Terus ini di sini juga ada laba rugi. Laba ruginya di sini kan ada pemasukan sebesar 1.207.000. Sedangkan pengeluaran itu 10.000, maka di sini net profitnya 1.197.000. Lalu di sini saldo di jurnalnya sebesar 617.200. Jadi aplikasi ini sangat lengkap, jadi cocok buat para usaha ya. Jadi orang-orang yang mau mulai usaha cocok banget buat pakai aplikasi ini. Cuman aplikasi ini berbayar, jadi di sini cuman bisa percobaan selama 14 hari. Juga ada promonya kalau mau melakukan pembayaran. Lengkap banget juga aplikasinya, ada demo, ada buku panduan, di YouTube juga ada dari penyedia aplikasi. Jadinya sangat cocok buat para pengusaha pemula. Juga di sini penggunaannya sangat mudah, jadi buat yang mungkin kurang tahu yang kayak gini, gampang banget belajarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.